Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni ingin menyampaikan seminar proposal pendidikan agama Islam dengan judul Peran Orang Tua dalam Memberikan Pendidikan Keagamaan untuk Mencegah Kenakalan Remaja di Jorong PB1 Kecamatan Kotobalingka, Kabupaten Pasaman Barat. Bab 1 pendahuluan. Yang A. Latar belakang masalah. Akhir-akhir ini fenomena kenakalan remaja semakin meluas. Para pakar psikolog selalu mengupas masalah yang tidak pernah habis-habisannya ini. Kenakalan remaja seperti sebuah lingkaran hitam yang tidak pernah putus dan selalu berkaitan dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, yang mengakibatkan permasalahan yang semakin rumit apabila tidak segera ditemukan solusi terbaik. Masalah kenakalan remaja merupakan masalah yang kompleks terjadi di berbagai kota di Indonesia. Beberapa masalah tersebut merupakan beberapa hal yang menjadi salah satu dasar kegelisahan para orang tua dalam mendidik anak. Dengan adanya kegelisahan tersebut, para orang tua senantiasa mencari strategi yang tepat dalam membimbing anak-anak mereka, dalam mendidik, membimbing, dan membentengi anak mereka agar tidak terseret dalam arus kenakalan remaja. Namun jauh demikian, lebih dari itu semua, peran orang tua dalam pendidikan keagamaan anak jauh lebih penting, karena keluarga dan pendidikan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Di mana ada keluarga, di sana ada pendidikan. Pengaruh dan fungsi pendidikan pada keluarga sangat penting, yaitu mengawali pembentukan kepribadian yang kuat, membentuk keyakinan agama yang kuat, moral dan nilai budaya yang berlaku di keluarga dan masyarakat. Dalam Islam, orang tua bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan sesuai dengan fitrahnya, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembentukan budi pekerti yang baik adalah tujuan utama pendidikan Islam, karena dengan budi pekerti inilah tercermin pribadi yang mulia. Namun, tidak semua orang tua yang menerapkan pendidikan yang baik kepada anaknya, apalagi pendidikan keagamaan. Hal inilah yang membuat orang tua dan anak menjadi tidak sejalan atau anak menjadi nakal. Ketidakmampuan setiap orang tua dalam mengontrol emosi dan kurangnya pendidikan keagamaan pada anak membuat anak menjadi temperamental dan mempunyai sifat maupun sikap yang buruk, yaitu mudah emosional. Akibatnya orang tua yang demikian tidak bisa menjadi model atau peran yang baik untuk anak-anaknya dalam mengontrol anak dan mengasuh buah hatinya. Jorong PB1 Kecamatan Kotobalingka, Kabupaten Pasaman Barat merupakan kampung yang dekat dengan keramaian. Hal ini sangat menguntungkan bagi masyarakat dan juga terhadap anak remaja. Namun, bisa menjadi ancaman bagi anak-anak remaja karena adanya budaya luar yang masuk ke kampung ini. Hal ini menjadi tantangan bagi orang tua untuk dapat melindungi putra-putrinya dari dampak buruk budaya pergaulan yang masuk. Untuk itu, peran orang tua sangat penting bagi anak agar anaknya terhindar dari dampak buruk budaya pergaulan. Selanjutnya, dari beberapa masalah yang dijabarkan di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul Peran Orang Tua dalam Memberikan Pendidikan Keagamaan untuk Mencegah Terjadinya Kenakalan Remaja di Jorong PB1 Kecamatan Kotobalingka, Kabupaten Pasaman Barat. Yang selanjutnya B. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya pendidikan agama pada anak. Yang kedua, kurangnya peran orang tua terhadap tingkah laku anak. Selanjutnya itu C. Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, maka peneliti membatasi masalah yang peneliti lakukan, yaitu peran orang tua dalam memberikan pendidikan keagamaan untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja di Jorong PB1 Kecamatan Kotobalingka, Kabupaten Pasaman Barat. Yang D yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran orang tua dalam memberikan pendidikan keagamaan untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja. Selanjutnya yang E, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran orang tua dalam memberikan pendidikan keagamaan untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja di Jorong PB1 Kecamatan Kotobalingka, Kabupaten Pasaman Barat. Yang F, manfaat penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu secara teoritis, yang kedua secara praktis. Secara praktis ini terbagi dari tiga. Yang pertama bagi orang tua, bagi remaja, dan bagi peneliti. Yang selanjutnya itu bab 2 landasan teori, yang mana A, konsep dasar orang tua yang membahas tentang pengertian peran, pengertian orang tua, peran orang tua, pengertian pendidikan. Yang B, remaja dan problemnya, yang mana pengertian remaja, perilaku remaja, bentuk kenakalan remaja,
dalam masyarakat psikolog remaja. Selanjutnya itu bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian. Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah sebagai produser penelitian yang menghasilkan data-data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Yang B, latar dan waktu penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Jorong PB1, Kecamatan Kota-Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Yang C, instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Sebagai instrumen penelitian akan melakukan wawancara secara langsung dengan kepala jorong, beberapa orang tua, dan beberapa remaja yang ada di Jorong PB1 Kecamatan Kota Balingka, Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya itu sumber data. Yang pertama sumber data primer, yang kedua sumber data sekunder. Yang F yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya itu teknik analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Sekian seminar proposal dari saya. Jika ada dari teman-teman yang ingin memberikan kritik, saran, dan masukannya, saya sangat mengharapkan itu semua karena saya tidaklah sempurna dan mungkin banyak terdapat kesalahan-kesalahan dari seminar saya ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.